Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali bersama saya Didik Purnama, Asisten Manajer Pengolahan Pabrik Gula Bunga Mayang PT Sinergi Gula Nusantara. Kali ini saya akan membahas terkait manajemen bisnis. Sekilas tentang perkebunan, untuk usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari usaha perkebunan kita bisa melihat tentang menghasilkan produk ataupun komoditas, kemudian penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, kemudian pemasaran produk, dan yang terakhir secara fisik meliputi kawasan atau suatu wilayah. Fungsi perkebunan sendiri dilihat dari beberapa aspek. Dari yang pertama, aspek ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguapan struktur ekonomi wilayah dan nasional yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian dari aspek ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyiapan oksigen, dan penyangga kawasan lindung yang fungsi akhirnya yaitu untuk kelestarian lingkungan. Kemudian aspek sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa untuk pengembangan wilayah. Pelaku usaha perkebunan di Indonesia dengan luas areal kurang lebih 21 juta hektar adalah 72% perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan yang terakhir 6% perkebunan besar negara. Areal komoditi perkebunan di Indonesia yaitu berupa kelapa sawit 42%, karet 16%, kemudian tebu dan gula atau gula 3%, kemudian kopi 6%, kakao kurang lebih 8%, tembakau 1%, teh 1%, dan lain-lain kurang lebih 23%. Nah, pokok-pokok permasalahan yang ada perkebunan Indonesia. Yang pertama yaitu produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan off-farm belum berkembang. Kemudian yang kelima, pajak dan berbagai pungutan akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM pekebun relatif masih rendah. Kemudian yang terakhir, tekanan isu-isu global, lingkungan, keamanan pangan, dan masih banyak lagi. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkebunan, kita memerlukan perangkat maupun alat. Nah, yang pertama, SPPM atau Sistem Perencanaan Pengendalian Manajemen. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi dalam perencanaan, proses strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi SPPM adalah tool untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, elemen pengendalian manajemen atau kita juga kenal dengan Joseph Framework. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Perangkat proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam organisasi. Kemudian yang kedua, penaksiran risiko, yaitu identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu berupa kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan, penentuan desain dan kegiatan, pengendalian tepat waktu, dan pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai basic problem solving dan decision making.
Setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Making decision is a fundamental life skill. Decision making adalah suatu proses memilih alternatif terbaik, option 2 dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Decision making perspektif yang pertama yaitu rational decision making. Jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Yang kedua, bounded rationality, yaitu pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang terakhir yaitu intuitive decision making, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Demikian penjelasan singkat terkait manajemen bisnis. Saya Didi Purnama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.